Mbak Daria, logo Imlek ini kan udah diluncurkan kan ya, kental juga dengan makna perayaan yang inklusif dan juga jiwa kebangsaan nih. Gimana sebenarnya upaya pemerintah meluaskan makna ini gitu ya, agar pesan kebangsaannya nyata, terasa juga oleh masyarakat nih, Mbak Daria. Oke, nggak ada logonya ya, tapi nanti kita tampilin logonya ya. Iya, jadi sebenarnya logo Imlek itu tahun ini kan adalah tahun kuda api ya, penuh dengan energi, kekuatan kita, tapi juga tetap harus terkontrol. Itu yang saya baca. Nah, ini kalau dari logo Imlek itu yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu. Di situ sebenarnya ada juga unsur akulturasi budayanya. Jadi kalau kita lihat di kudanya sendiri, di situ ada motif batik Banji. Batik Banji itu dari daerah Jawa Barat. Terus ada juga batik Pucuk Rebung. Batik Pucuk Rebung itu dari Sumatera. Ada Sumatera Selatan, ada Palembang, ada beberapa daerah. Dan Betawi juga menggunakan motif batik itu. Itu salah satu contohnya. Jadi selain tadi ya akulturasi budaya, ada simbol kudanya di situ, lalu juga ada yang tadi batik-batik yang masuk di sana. Dan kalau kita lihat dari ekornya, ekor kudanya ini juga terbelah dua. Nah, terbelah dua itu juga ada filosofinya antara tradisi dan modernitas. Artinya di satu sisi Imlek ini kan adalah tradisi. Kita hidup modern sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga tradisi itu tetap dijunjung gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu nih gambaran keseluruhannya. Saya tambahin ya, Ya. kudanya kuda lumping. Kudanya kuda lumping. Iya, jadi kudanya kuda lumping. Jadi kan itu sangat-sangat banyak sekali akulturasi budaya di situ, dan itu menggambarkan pesan yang ingin disampaikan oleh panitia Imlek Nasional ini dan pemerintah juga adalah bahwa itu tadi kita banyak keberagaman budaya, banyak keberagaman macam-macam gitu, tetapi kita tetap akan satu. Makanya kan juga mengusung tagline-nya juga Imlek, Harmoni Imlek Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Oke. Apakah ini juga sebagai rasa atau feel gitu yang ingin dibagikan? Karena kalau kita ngeliat kan pemerintah pengen sebenarnya Imlek 2026 ini dirasakan begitu ya, dirasakan dirayakan juga secara nasional ya, secara utuh. Apakah ini juga termasuk narasi kebangsaan gitu yang ingin didelivery pemerintah di dalam momen ini nih, Mbak Dery? Betul sekali. Mungkin juga sudah sering disampaikan bahwa ini adalah festival Imlek yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Jadi kita pengen menguatkan nuansa festivitasnya itu ke perayaan, kemeriahan perayaan Imlek tersebut, dan itu dirasakan bersama-sama, nggak cuma oleh yang merayakan Imlek, tetapi juga masyarakat lainnya. Jadi nilai kebangsaannya sekali lagi adalah kita sama-sama terlibat aktif di sana, ada ekonomi kerakyatan yang juga bergerak, tapi di sana kita bersatu gitu, mau dari suku manapun, dari agama apapun gitu, karena tadi banyak simbol-simbolnya di Imlek Nasional ini. Oke, nah menyambung itu Bu Mari, kan ini diselenggarakannya kan bukan cuma di Jakarta ya, tapi ada di beberapa daerah juga yang ada di Indonesia. Kita tahu nih daerah sebenarnya punya banyak potensi, kemudian juga sangat-sangat besar gitu ya untuk diekspos, tapi ya itu dampak ekonominya kadang tidak berkelanjutan gitu ya, ya hanya momentum. Nah ini apa nih mungkin yang bisa jadi PR, sekaligus juga mungkin dari sisi kebijakan juga seperti apa memastikan bahwa bukan hanya dari event-event ini aja, tapi banyak yang bisa diekspos dan kemudian jadi lebih sustain nih di daerah, Bu Mari. Kalau menurut saya kita juga lagi belajar nih dalam ini kan pertama kalinya sebetulnya Imlek Nasional yang semuanya bersatu dan akan membuat suatu festival yang lebih dari seminggu ya. Jadi ini juga pengalaman baru, tapi untuk ini bisa sustain tuh menurut saya ini harus dilakukan setiap tahun. Jadi masyarakat maupun turis maupun siapapun tahu ya di dalam setiap tahun tuh saat Imlek ini akan diadakan bukan hanya di Jakarta tapi di banyak kota yang lain ya, dan pasti yang akan menarik adalah perbedaan ya, karena ada kekhasan lokal.
yang terjadi. Yang di Semarang, pecinan di Semarang itu beda dengan Jakarta ataupun dengan Singkawang. Masing-masing itu ada karakteristik tersendiri, baik dari segi makanan maupun ritual dan acara yang dilakukan ya. Jadi ini akan menarik sih. Dan jangan lupa perayaan Imlek itu 15 hari ya. Iya, iya. Jadi bukan, kalau Imlek tuh biasanya kita ke keluarga ya, Sampai tapi Cap habis Gomeh itu ya, kita Bu, ya? bisa jalan-jalan sampai ke Cap Gomeh gitu Iya, kan ya. iya. Jadi menurut saya sustainnya itu harus kita pikirkan baik-baik bagaimana kita melakukan ini setiap tahun dan direncanakan dengan baik lah ya. Persiapannya direncanakan dengan baik dan lama-lama juga UMKM yang akan berpartisipasi, semoga mereka merasakan peningkatan dalam pendapatannya ya. Ini salah satu target kita juga. Kita akan mengsurvei mereka juga. Dan apakah dengan mereka berada di situ bukan hanya sales yang saat itu ya, tapi kan menjadi ada repeat customer apa enggak ya? Mungkin dia akan lebih mendapat pelanggan-pelanggan baru. Itu dia, itu dia. Nah, berarti endingnya sebenarnya bukan cuma ke perputaran uang lokal aja ya? Bukan ya, tapi harusnya multiplier effect dan sustain effect untuk mengangkat mereka ya sebetulnya. Dan jangan lupa kalau budaya Imlek itu kan ada yang namanya angpau. Yes, iya. Jadi Nggak boleh lupa ini itu ya, Bu. perputaran uang juga pasti akan meningkat. Lebaran juga sama ya, perputaran uang dan bank-bank ini kan semua sedang sibuk nih sekarang menyediakan uang baru ya untuk dimasukkan di dalam angpau. Walaupun yang sekarang juga ada e-wallet, e-angpau. Jadi e-angpau. transfernya pakai elektronik. Tinggal tap-tap. Nanti belanjanya juga tap-tap. Itu nggak ada excuse lagi ya kalau nggak bawa angpau ya. Iya, Soalnya iya, sekarang udah benar. ada e-angpau ya.